saya juga ingin menambahkan beberapa poin dari jawaban Pak Andre ketika kita berbicara mengenai PPP. P yang terakhir ini kan kepanjangan dari partnership. Public consultation atau market sounding juga sangatlah penting agar kita bisa mengidentifikasi, agar kita bisa membangun proyek yang visible dan bankable. Jadi dari sisi market, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi proyek. Seringkali proyek-proyek yang tidak berhasil disebabkan oleh GCA tidak memberikan respon yang cukup kepada sektor privat dan dapat memenuhi kebutuhan pemberi pinjaman. Nah, sekarang saya akan melanjutkan slide saya. Apabila kita berbicara mengenai Pemda, kita memiliki tantangan yang cukup umum. Di sini kita tidak hanya memberikan dukungan melalui PPP, tapi juga memberikan pinjaman kepada Pemda. Kita telah mengidentifikasi beberapa tantangan-tantangan utama ketika bicara mengenai Pemda. Pertama adalah kendali sektor publik yang mendominasi, ada nuansa-nuansa politis yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Jadi dominasi kendali sektor publik juga mempengaruhi bagaimana kita mempersiapkan proyek. Ini harus kita pertimbangkan sejak awal. Peraturan, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya bisa memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek. Lalu yang kedua adalah kurangnya penggunaan kredit rating dan juga penilaian proyek. Kredit rating sangat penting bagi lender dan beberapa jenis kredit rating akan menyelesaikan permasalahan ini, dan kita juga mengidentifikasi adanya komitmen finansial dari pemerintah kabupaten yang tidak ada tingkat komitmen tertentu dari level pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dalam hal ini. Ada government pay, ada mekanisme government pay, bukan mekanisme user pay, untuk mendukung proyek yang dilaksanakan oleh sektor privat. Dan oleh sebab itu kita berusaha untuk memitigasi tantangan-tantangan utama tersebut melalui penilaian risiko kredit internal, dan lalu kemudian kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan. Ini juga menjadi sangat penting, terutama apabila kita mau mendapatkan pendanaan dari bank dan juga sumber internasional. Dan kita juga memiliki PDF atau Project Development Facilities untuk mendukung pemerintah daerah, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, terutama dalam hal persiapan proyek. Slide selanjutnya, ini adalah matriks yang saya tidak tahu apakah ini sudah dipresentasikan sebelumnya. Kita menggunakan slide ini dari salah satu ahli kami, Profesor Paul Smoke dari New York University. Jadi ketika kita memilih tipe investasi dan bagaimana pemerintah daerah mendapatkan pendanaan, saya rasa slide ini juga akan
Saya rasa peserta dari sesi ini juga akan memilih modalitas dalam memilih proyek. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Salah satu contoh yang bisa diberikan adalah apabila pemerintah daerah memiliki level pendapatan yang tinggi dan mereka memiliki proyek yang dapat didanai oleh mereka sendiri. Jadi katakanlah di negara Anda mau membangun jalan tol dan dapat didanai sendiri. Maka ini dapat didanai melalui kombinasi pinjaman, yaitu dari proyek PPP atau dari apabila pendapatan pemerintah daerahnya rendah atau tidak ada pendapatan, maka kita dan misalnya digunakan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya pengolahan limbah, maka dapat didanai melalui anggaran sendiri. Maksudnya dari transfer antar pemerintah atau dari APBD. Nah, dengan matriks ini saya harap dapat membantu Anda untuk menyusun prioritas dan juga membangun modalitas dan bagaimana proyek Anda didanai. Slide selanjutnya, saya akan memberikan instrumen-instrumen risiko yang dapat memenuhi kebutuhan sektor privat. Pak Bayu, mungkin bisa dibuka slide 16, slide 16, slide selanjutnya. Nah, ini untuk proyek geothermal Indonesia. Di Indonesia ada sumber daya geothermal yang besar, tapi permasalahannya adalah untuk tahap eksplorasi memerlukan investasi dalam jumlah besar, tapi juga terdapat risiko kegagalan di dalam tahapan eksplorasi. Nah, itulah mengapa pemerintah memberikan pinjaman. Nah, ini yang ditunjukkan di sisi kanan dari slide, di mana kita memiliki mekanisme resharing, di mana apabila sektor privat atau apabila BUMN memiliki proyek yang gagal, maka pinjaman kita, 50% dari pinjaman ini akan dihapuskan. Jadi untuk perusahaan eksplorasi, agar bisa memitigasi risiko, nah ini menjadi bagian dari capital injection. Contoh yang kedua, ini terkait dengan penerbitan surat utang yang dilakukan dengan sektor privat. Bisa dibuka slide 18. Slide 18, ini merupakan salah satu dukungan yang kita berikan kepada klien kami agar bisa mengakses dari pasar modal. Kita memberikan fasilitas kredit. Jadi ada satu perusahaan mini hydro, misalnya ada 20 area, dan mereka memerlukan pendanaan dari pasar modal. Awalnya mereka hanya dari rating agency, kredit rating mereka adalah triple B, lalu kemudian kita memberikan fasilitas, sehingga dengan fasilitas yang kami berikan, kita bisa merestrukturisasi mereka dan dapat mendukung penerbitan obligasi, sehingga klien kita memiliki kredit rating yang lebih baik, yaitu double A.
Nah, kalau misalkan mereka kredit ratingnya sudah membaik, maka mereka akan mendapatkan warrant cost of fund. Nah, ini menjadi salah satu contoh saja. Ada contoh-contoh lain juga yang kita sebut sebagai Credit Enhancement Facility. Dan kita juga memberikan Junior Loan Facility, sehingga kita bisa mendukung sektor privat dalam mendukung proyek-proyek yang datang dari pemerintah, dari sisi pemerintah. Dan di dalam presentasi kami, kita juga dapat memberikan contoh-contoh proyek yang dilaksanakan di level pemerintah kota. Dan di dalam presentasi kami juga memberikan beberapa contoh. Misalnya di slide 25, Pak Bayu. Ini dari proyek PPP, pengadaan penerangan di Surakarta. Bapak Faris, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf menginterupsi. Karena keterbatasan waktu, apakah kita bisa melanjutkan presentasi 2-3 menit lagi? Sebagai salah satu contoh, karena ini kan sesi deep dive, ini menjadi salah satu contoh apa yang atau bagaimana di dalam proyek kita mengidentifikasi dan mengalokasikan risiko untuk proyek penerangan di Surakarta. Jadi pada dasarnya proyek ini mencoba untuk membangun penerangan di jalan, dan dalam melaksanakan proyek tersebut, mereka juga ingin membangun penerangan yang ramah lingkungan, dan ada juga pendapatan tambahan dari penghematan energi oleh pemerintah daerah. Jadi kita telah mengidentifikasi 8 risiko di sini. Dan kita menempatkan ini di dalam peraturan pemerintah, dan kita juga memberikan ilustrasi mengenai bagaimana di setiap tahapan risiko-risiko tersebut dikategorisasikan dan dimitigasikan. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan sebelumnya, panduan atau peraturan ini sangat membantu sekali dalam persiapan proyek, khususnya ketika kita berbicara mengenai proyek-proyek di level daerah. Nah, syukurnya kita sudah memiliki matriks risiko yang dikembangkan oleh Bappenas. Jadi tahapan yang pertama adalah, tahap yang pertama ada 4 tahapan yang harus kita penuhi di proyek PPP. Nah, tahap-tahap tersebut pertama adalah identifikasi risiko. Lalu kita harus melakukan rating risiko untuk risiko-risiko yang telah identifikasi. Lalu kemudian kita harus melakukan alokasi risiko. Dan yang terakhir adalah menganalisis risiko-risiko tersebut. Jadi bisa dibuka slide 27, Pak. Jadi pada dasarnya ini adalah matriks risiko nomor 8. Pertama, mengembangkan matriks identifikasi risiko. Kita mengidentifikasi risiko berdasarkan kategori mereka. Bisa saja risiko konstruksi, risiko politis, risiko rancangan, termasuk kondisi kahar. Jadi ini adalah contoh-contoh risiko yang dapat kita berikan di dalam salah satu slide kami yang terkait dengan proyek Surakarta, yang dapat juga dilihat dikaji oleh peserta hari ini. Nanti kita juga akan memberikan penjelasan dan juga definisi masing-masing risiko
agar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan penjelasan yang lebih jelas terhadap matriks-matriks tersebut. Lalu kemudian untuk matriks resiko itu sendiri, setelah kita mengidentifikasi, kita harus mengembangkan matriks tersebut. Yang pertama, kita harus menciptakan penilaian dari rating dan kita juga akan memberikan deskripsi atau kecenderungan yang mana ada 5 poin di sini mulai dari poin 5. Nah, kalau ratingnya 5 ini artinya risikonya sangat mungkin untuk terjadi atau sering kali terjadi hingga 1 atau tidak mungkin terjadi. Lalu ini adalah konsekuensinya. Nah, ini adalah rating berdasarkan konsekuensi. Dan ini adalah mengidentifikasi frekuensi dari risiko yang telah kita identifikasi. Hubungan dengan kemunculan dari risiko tersebut. Nah, setelah kita mengidentifikasi kemungkinan kemunculan risiko, kita juga harus membuat penilaian terkait dengan konsekuensi. Konsekuensi risiko tertinggi direpresentasikan dengan skor 5, sementara risiko yang terendah merepresentasikan konsekuensi risiko terkecil. Lalu kemudian kita kombinasikan antara konsekuensi dan juga kemungkinan kemunculan di dalam matriks risiko, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah masing-masing risiko tersebut, sehingga kita dapat melakukan rating untuk masing-masing risiko. Contohnya, ada satu tabel di slide 28. Pak Wahyu, silakan. Pak Bayu, silakan slide 2. Jadi ini adalah matriks risiko yang kita jadikan contoh agar bisa dipelajari Bapak Ibu. Di sini kita dapat mengidentifikasi risiko, dan kita sudah melakukan kategorisasi risiko, kita sudah mengidentifikasi kemungkinan kemunculan, konsekuensi, dan ranking, dan juga alokasi. Bagaimana cara kami mengalokasikan risiko? Kita juga memberikan panduan untuk mengalokasikan risiko, di mana risiko tersebut dapat transfer ke pihak lain, atau dikelola oleh GCA, atau dibagi antara sektor privat dan publik. Saya yakin di slide selanjutnya ada panduan. Ya kan Pak Bayu? Ya baik. Ini adalah bagaimana kita mengalokasikan risiko berdasarkan regulasi. Nah, regulasi ini juga sudah memberikan panduan dan kita dapat menggunakannya di proyek kami. Nah, yang terakhir adalah kita melaksanakan analisis risiko. Di mana kita akan bisa menggunakan asuransi sebagai salah satu cara untuk memitigasi risiko-risiko. Saya rasa itu saja secara singkat bagaimana saya rasa itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai matriks risiko.